Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pagi hari ini cuaca mendung meredup. Alhamdulillah, ini sudah mulai nampak tipis-tipis terbuka sinar mataharinya. Kita langsung saja akan mereview dua buah produk terbaru dari GSN. Ada dua piece model sama, tipe kayunya yang membedakan. Johar yang membedakan, ini joharnya yang bawah ini warna kuning, yang atas warna coklat. Untuk aksesoris tutup bawah Smith Meeting Sopal menggunakan tanduk. Di ujung handle dikasih pin mozaik, tapi tidak tembus ya, cuman dikasih pin mozaik separuh di sini yang gede supaya menambah kegantengannya. Kalau dari luar ini nampak modelnya Betawian sudut belimbing, tapi begitu kita lihat dalamnya, model ujung salam nunggal ya, naik gitu ya. Ini lempeng lurus tanpa ricasso, jadi enak untuk yang masih ingin belajar, masih pemula ingin belajar mengasah, enak yang tanpa ricasso. Jadi dari ujung sampai pangkal bilah itu lempeng, tidak ada penghalang, maksudnya seperti ricasso itu kan penghalang. Jadi enak untuk diasah ketika kepingin belajar mengasah, seperti itu. Materialnya dari baja Bohler K110. Untuk panjang bilahnya 29,2, kategori 29 cm ya. Terlebarnya ini 3,3, ketebalannya 4 mili. Kita tes. Masih kurang lembut, di tisu masih kurang lembut, tinggal kita rajin-rajin untuk men-scropping. Memang beda dengan baja-baja bekas ya. Kalau baja Bohler kan, Bohler itu kandungan vanadinnya tinggi, jadi keras. Tinggal rajin di scropping aja ini untuk pengen tingkat ketajaman sampai selis tisu. Kita coba di kertas promo, kertas promo ya. Pangkal, tengah, ujung. Halus. Ini standar untuk sembelihan cukup tajam. Ketika diseliskan di kertas itu halus, dikelok-kelokkan halus, berarti sudah cukup. Selanjutnya, oh ini, nah ini kan kendor. Ini sangat bahaya ketika kita mengambilnya tidak hati-hati. Jadi mengambil tidak langsung diangkat bagian kepalanya, bagian handlenya, mengambilnya separuh gini atau malah jungkir seperti ini bahaya. Dia keluar sendiri, bisa lepas sendiri, sangat berbahaya. Maka kita harus kencangkan di bagian serangka ini dengan menggunakan lem G atau lem Korea, gunting, dan ini kan tanduk ya, dia tanduk utuh, lubangnya segini. Kita perhatikan dulu saat memasukkan, langsung kita teskan ya. Nah, di bagian lubangnya ini kita ukur, kita perhatikan kira-kira media apa yang akan kita jadikan alat pengganjal. Misalkan ini kita coba menggunakan tisu, kita gunting sesuai ukuran, jangan terlalu lebar. Kalau panjangnya menyesuaikan, misalkan segini, oke.
kita ambil. Nah, sejimpit ini kita lihat, oh masih sedikit panjang, potong lagi, jangan terlalu lebar, nanti seret kalau terlalu lebar. Nah, segini ya, misalkan segini tisunya, mudah-mudahan ini kelihatan karena posisinya mendung. Kita masukkan ke lubangnya sampai masuk. Setelah itu kita persiapkan lemnya. Ini lem seperti ini. Kalau masih baru dia cairnya luar biasa, cair seperti air, tapi tingkat rekatnya luar biasa, maka dikatakan orang lem setan. Nah, kita teteskan, tes. Sambil diratakan. Jangan lupa tadi tidak membawa pisau kecil yang biasa dibuat kanibalan ya, buat media. Nah, ini pakai ini aja lah. Sambil ditiup-tiup. Harusnya ada pisau yang tipis untuk merekatkan, meratakan bagian dalam setelah selesai ditetesi lem. Nah, ini yang tidak berguna kita buang sedikit saja. Ditunggu sampai kering dulu sambil ditiup-tiup. Karena biasanya kalau kurang kering nanti dia nempel di bilah, di bagian bilah. Sudah kita tiup, kita coba masukkan. Set. Nah, ini agak seret, jangan dipaksa. Kita ratakan dulu, atau bila perlu nanti di bagian bilahnya kita kasih krim oles bilah atau minyak zaitun sebagai pelicin. Nah, ini ada kotorannya, kertas atau tisu tadi itu yang menempel di sini, tidak ada fungsi, maka kita harus buang, kita bersihkan supaya aman. Nah, kita kasih tetesi minyak zaitun supaya licin. Kita masukkan dulu. Nah, akhirnya bilah tidak kendor lagi, jadi kencang, jadi rapat. Nah, ini pembatas antara dural dan ya handle dan serangka di sudutnya ini dipegangnya halus karena sudah fresh banget. Ini kenapa bisa longgar? Biasanya di bilahnya ini karena masih posisi mentahnya dulu waktu disepuh kan tebal, maka dirapikan, dirampingkan sisi kiri dan kanan, punggung juga menggunakan gerinda, menggunakan BG, diasah pakai batu sampai mirror, semi mirror. Nah, itu mengakibatkan tipis, semakin langsing, nah, semakin tipis seperti itu. Jadi makanya waktu disetel pas, tapi ketika di finishing menjadi longgar. Caranya seperti itu tadi caranya, dengan menggunakan lem G atau dan media tisu sebagai pengeratnya. Kalau lubangnya besar menggunakan spon, tapi jangan terlalu lebar ya, paling disesuaikan kebutuhan gitu. Kalau misalkan tipis banget lubangnya tapi kok longgar, tetap longgar karena bilahnya sangat tipis ya, tisunya separuhnya, ini separuh tisunya ini pakai separuh saja gitu. Nah, ini dibuka jadi dipotong separuh tipis itu ya, atau pakai aluminium foil gitu ya. Saya bilang gerenjeng rokok, nanti diprotes lagi, itu aluminium foil. Iyalah, biar mudah dipahami.
Orang kadang kurang paham aluminium foil itu apa. Nah, seperti itu. Makanya kita pakai bahasa yang sangat-sangat sederhana. Oke, selanjutnya yang ini, yang coklat, modelnya sama persis, pakai pin dural, sudut belimbing, pakai tanduk hitam, pilihan hitamnya pekat, modelnya ujung salam nunggal, semi mirror, Bohler K110, sama persis ya. Kita tinggal ukur, kalau yang tadi 29,2, yang ini 29 persis, 29 cm, 3,1 terlebarnya, dan ketebalannya 1, 2, 3 mili, 3 mili. Inilah. Mantap. Set, set. Nah, tinggal rajin di scrubbing. Kalau untuk kertas bagaimana? Kertas kresek insya Allah wajib, insya Allah. Mantap lah. Oke. Oke, cukup ya. Kalau yang ini bagaimana? Oh ya, cukupan, jangan terlalu kencang. Ini cukupan ya, tidak terlalu lepas seperti yang pertama. Cukupan. Oke, 2 piece full kayu johar, tapi membedakan satu coklat satu kuning. Tanyakan ke admin stok dan harganya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.